Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ita Purnami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Saya berasal dari SD Negeri Temrojas 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkoneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 sebagai pembunuhan tugas 1.1.A.8 tentang pemikiran Ki Hajar. Kerangka pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri. Membuat refleksi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep untuk memperdalam pemahaman tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kami masuk ke ruang kolaborasi. Di ruang ini untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak. Di ruang ini kami mengeksplor kultur budaya yang ada di lingkungan sekitar kami. Kemudian, yang keempat, setelah kami diskusi tadi, berkolaborasi, kami akan masuk ke ruang kolaborasi untuk presentasi. Di sini ada tanggapan, kemudian juga ada refleksi. Yang kelima, kami demonstrasi kontekstual. Para calon guru penggerak di sini mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pembelajarannya berpihak pada murid sesuai dengan konteks budayanya murid. Kemudian keenam, masuk ke elaborasi pemahaman. Forum ini dilakukan dengan mengisi pertanyaan mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas dengan instruktur. Bapak dan Ibu guru yang hebat, kemudian yang ketujuh adalah koneksi antar materi. Membuat kesimpulan dan pemahaman baru yang dipelajari dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Aspek pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan menjadi dua kata, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadi proses pendidikan dalam memberi ilmu atau Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada peserta didik, budi pekerti, trikon, kontinu, konvergen, konsentris, merdeka lahir dan batin, bukan tabu rasa. Keyakinan yang ada di diri saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang peserta didik adalah peserta didik saya perlakukan sama dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang mendominasi adalah guru. Pembelajaran lebih banyak membaca dan menulis. Menentaskan materi lebih utama daripada memahami karakter peserta didik. Kemudian, dalam melihat ketuntasan peserta didik, kami lihat dari hasil evaluasi. Jika dari hasil evaluasi tidak mencapai KKM, berarti dikatakan pembelajaran kami tidak tuntas. Ada hal baru dari diri saya setelah mempelajari modul ini. Saya memperlakukan peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam proses pembelajaran, banyak melibatkan peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dengan keikhlasan dan semangat menuntut peserta didik, memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya.
Pembelajaran dilakukan seutuhnya melalui cipta, rasa, dan karsa. Bapak dan Ibu guru yang hebat, hal baru yang harus segera saya implementasikan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, saya akan mempelajari karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengenali kebutuhan peserta didik dengan menggali melalui komunikasi yang baik. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran student center. 4. Membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kelima, segera mengakomodasikan kebutuhan belajar dengan peserta didik. Yang keenam, pembelajaran dilakukan dengan menuntun, tidak menuntut. Yang ketujuh, pembelajaran berfokus pada budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Saya memiliki harapan ke depannya dalam proses pembelajaran calon guru penggerak. Guru dan peserta didik bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran spiritual, intelektual, dan sosial, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru dan peserta didik berkolaborasi demi terwujudnya merdeka belajar secara bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengetahui karakteristik peserta didik demi terwujudnya peserta didik yang well-being. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.